langsung pertanyaan kepada saksi pertama, Pak. Baik, Langsung maksimal, kepada ya. inti sesuai dengan dakwaan saudara supaya persidangan kita Efektif. efisien. Baik, Ya. terima kasih mulia. Saudara saksi ya, tadi saudara sudah menyampaikan pada yang mulia, saudara sudah memberikan keterangan di penyidik KPK. Ya, sudah. Betul ya, baik. Di dalam BAP ini saudara menyebutkan sebagai swasta, pekerjaannya sebagai swasta. Benar. Betul ya. Bisa dijelaskan swasta ini di bidang apa? Saya bekerja sebagai penjual jasa di Singapura. Bagi setiap tamu yang mau beraktivitas di Singapura, saya bisa bantu dengan menyediakan jasa seperti hotel, transportasi, penjualan falas, cari dokter, rumah sakit, ataupun apartemen bagi pasien-pasien yang melihat dokter yang dalam jangka waktu yang lama. Oke ya, itu yang jasa ya, lebih banyak ke jasa ya. Iya. Jasa ya, baik. Nah kemudian apakah dalam menjalankan usaha saudara adalah dalam bentuk perusahaan atau bentuk apa? Oh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya perorangan dari mulut ke mulut gitu aja. Iya. Saudara bekerja sendirian? Maaf. Bekerja sendirian atau ada partner kerja? Abang saya yang bantu biasanya. Bersama dengan Jimmy ya? Iya. Jimmy Yamamoto. Iya. Baik. Nah kemudian tadi di sidang saudara sebutkan bahwa saudara kenal dengan terdakwa Lukas NMB. Kenal. Betul ya? Kenal. Bisa disebutkan kapan saudara kenal dengan Pak Lukas dan dalam kaitan apa perkenalan tersebut? Pak Lukas adalah salah satu dari sekian banyak customer saya yang biasa memakai jasa saya dalam memesan hotel ataupun jasa pelayanan ataupun jasa falas. Saya kenal Pak Lukas sekitar 5 atau 6 tahun, pastinya saya lupa. Kapan dan di mana saudara kenal dengan Pak Lukas pertama kali? Pertama kali saya melihat Pak Lukas di Sentosa Kasino. Di Sentosa Kasino. Iya. Dalam kaitan apa Pak Lukas di Sentosa Kasino? Setahu saudara? Setahu saya Pak Lukas beraktivitas di dalam kasino. Beraktivitas dalam kasino. Iya. Itu saudara tahu pada waktu tahun tadi 2016, 2017 ya? Saya lupa, pastinya saya lupa Pak. Oke. Kemudian setelah pertemuan itu, apakah di situ langsung ada kerjasama antara saudara dengan terdakwa? Belum. Ya. Saya silakan mencoba ceritakan. mendekati, tapi dicuekin. Dicuekin. Iya. Karena untuk menambah customer, untuk mencari customer saya. Oke, saudara mendekati kemudian dicuekin. Nah, kapan kemudian saudara mulai berinteraksi lagi dengan terdakwa? Pada suatu saat saya lupa berapa tahun yang lalu, saya diminta memesan hotel di Crockford Sentosa dari supir taksi orang Singapura yang bernama Jackson. Jackson ya? Iya. Oke. Dari posisi pemesanan hotel itu saya tidak tahu bahwa kamar itu untuk beliau. Setelah menyerahkan kunci kamar, saya baru tahu pemesanan hotel dari Jackson itu untuk beliau. Beliau Ya. ini maksudnya siapa? Beliau yang saudara maksudkan Pak siapa? Lukas maksudnya. Pak Lukas Pak NMB Lukas. ya. Oke, di situ kemudian awal mula saudara kemudian berinteraksi dengan terdakwa ya. Iya. Oke. Baik, tadi kan saudara sebutkan bahwa saudara mencari customer. Benar. Oke, pada akhirnya terdakwa kemudian sebagai salah satu customer saudara. Benar. Betul ya. Nah, jasa apa yang sudah saudara berikan kepada terdakwa ini, berupa apa? Jasa hotel, Mm-mm. jasa pelayanan seperti menyediakan makanan, membantu mendorong kursi roda beliau, Mm-mm. juga jasa tukar falas. Tukar falas. Ya. Apakah juga jasa terkait dengan judi? Tukar falas aktivitas saja Pak. Iya, aktivitas. Salah satunya juga termasuk judi. Termasuk judi salah satunya ya. Ya, Oke. aktivitas di kasino. Oke. Baik, bagaimana kemudian cara aktivitas tadi yang sudah disampaikan judi tadi terkait dengan penukaran falas yang dilakukan oleh terdakwa?
Cara penukaran beliau, kita deal harga, beliau transfer, begitu transfer deal di rate berapa ya langsung itu Pak. Apakah langsung melalui rekening saudara atau enggak. rekening orang lain atau bagaimana? Enggak, setiap customer yang saya punya, saya mengarahkan untuk mengirimkan atau mentransfer ke rekening penampung atas nama Agus Parlindungan Pak. Agus Parlindungan. Iya. Oke. Nah, apakah kan tadi kan saudara tidak langsung pakai rekening langsung ya, pakai rekening Agus Parlindungan. Apakah terdakwa ini tahu rekening yang digunakan untuk menampung tadi? Seharusnya tahu ya Pak. Bukan seharusnya, yang saudara tahu aja. Tahu. Tahu. Saya pernah kasih soal. Sudah pernah kasih. Iya. Nah, kemudian setelah saudara memberikan rekening tadi, ada berapa kali kemudian transaksi yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan rekening yang sudah diberikan pada terdakwa tadi, rekening Agus Parlindungan tadi? Seingat saya ada 2-3 kali Pak. 2-3 kali? Iya, ada beberapa kali. Ada beberapa kali ya? Masih ingat saudara nominalnya berapa? Nominalnya saya lupa Pak. Atau totalnya lah, total semuanya yang ditukarkan oleh terdakwa melalui dengan menggunakan rekening tersebut. Lupa Pak. Lupa, baik. Saya coba mengingatkan keterangan saudara di BAP nomor 44. Di sini saudara menyebutkan, dapat saya jelaskan bahwa rincian terkait jumlah uang yang berasal dari Lukas NMB dengan total 22,5 miliar yang saya tukarkan menjadi falas valuta asing SGD adalah sebagai berikut. Total uang sebanyak 7,5 miliar yang ditransaksikan menggunakan rekening bank BCA Agus Parlindungan nomor rekening 786053577 dengan transaksi uang masuk kredit tanggal 18 Mei 2022 sebesar 5 miliar dengan keterangan RTGS Bendahara Provinsi Papua. Kemudian saya transaksikan pembelian falas bercampur dengan transaksi orang lain dengan jumlah 6.259.786.750 rupiah. Kemudian uang masuk kredit tanggal 25 Mei 2022 sebesar 2,5 miliar rupiah dengan keterangan Yance Parubak, Seda Sektor Papua. Kemudian saya transaksikan pembelian falas bercampur dengan transaksi orang lain dengan jumlah 2.629.000.000 rupiah. Falas senilai 2,5 miliar digunakan untuk kepentingan judi Lukas NMB. Pada tanggal 18 Mei 2022 total uang sebanyak 10 miliar rupiah dengan rincian 5 miliar sebanyak 2 kali saya meminta Lukas NMB untuk transfer ke rekening money changer PT Mulia Multi Falas dengan nomor rekening yang berbeda. Kemudian falas dengan nilai total 10 miliar tersebut digunakan untuk kepentingan Lukas NMB untuk berjudi di Kasino Manila. Pada tanggal 18 Mei 2022 uang 5 miliar saya meminta Lukas NMB untuk transfer ke rekening PT Anugrah Prospek Falasindo. Kemudian falas dengan total senilai 5 miliar rupiah tersebut digunakan untuk kepentingan Lukas NMB untuk berjudi di Kasino Manila. Ini keterangan di BAP saudara yang kami bacakan. Iya Pak. Betul ya? Iya. Baik. Nah, tadi kan saudara menyinggung ada tempat judi di Manila di Singapura. Kalau kantor saudara atau saudara tadi kan hanya melayani jasa di Singapura ya. Nah, Benar. ini kan kalau disebutkan di sini kan ada di Manila segala macam. Itu bagaimana? Dan di Manila saya diajak oleh beliau untuk membantu beliau mendorong kursi roda dan memberikan jasa pelayanan. Oke. Jadi selain di Singapura juga ada aktivitas judi yang di Manila. Iya. Betul ya? Baik.
Nah, kemudian selain uang-uang tadi ya, selain digunakan untuk judi, apakah juga ada yang diterimakan tunai setelah ditransfer ke rekening Agus Parlindungan, kemudian dikirim ke money changer? Apakah ada yang diterimakan tunai kepada terdakwa selain yang untuk judi ya? Tadi kan kalau di sini kan yang diuraikan di 22,5 M yang tadi untuk kasino di Manila segala macam. Nah, apakah selain itu ada yang untuk yang diterimakan tunai, diserahkan tunai lagi pada terdakwa? Saya kurang ngerti, maaf Pak. Tadi kan saudara sebutkan dari nilai 22,5 miliar ini adalah untuk judi. Tadi kan saya bacakan tadi kan. Nah, apakah di luar untuk judi tadi adakah uang lain yang dimasukkan ke rekening Agus Parlindungan tapi kemudian ditukarkan SGD dan diterimakan tunai kepada terdakwa, diserahkan berupa uang kepada terdakwa? Oh, tidak ada Pak. Tidak ada? Iya. Oke. Kami izin membacakan keterangan saudara di BAP ini. Di BAP nomor 45 yang mulia mohon izin. Dapat saya jelaskan bahwa benar selain uang senilai tersebut, Lukas NMB juga melakukan transaksi lain berupa penukaran uang, yaitu tanggal 9 Juni 2020 transaksi penukaran uang dengan nilai 3 miliar dari mata uang rupiah menjadi SGD yang kemudian valuta asing tersebut diantar dan diserahkan oleh kurir kepada rumah Lukas NMB yang beralamat di PIK Jakarta Utara. Tanggal 1 Juli 2020 transaksi penukaran uang dengan nilai 3 miliar 170 juta rupiah dari mata uang rupiah menjadi SGD yang kemudian valuta asing tersebut diantar dan diserahkan oleh kurir kepada rumah Lukas NMB yang beralamat di PIK Jakarta Utara. Dari total transaksi tersebut berjumlah 6 miliar 170 juta rupiah. Ya, saya memberikan penjelasan bahwa Ya. di poin ini saya sudah memberikan penjelasan pada penyidik KPK di yang terakhir kali, saya lupa tanggalnya. Bahwasanya itu total ada 3 kali di 2020 dan Ya. ketiga kalinya itu semuanya untuk pembayaran ke kasino. Nah, setelah melakukan pembayaran ke staf kasino, setelah beberapa saat saya diberitahu bahwa ada kelebihan pembayaran. Nah, kelebihan pembayaran ini saya tanya kepada Pak Lukas suruh antar ke PIK kelebihan itu. Oh, oke. Keterangan saya sudah Perbaiki di poin ya? ini. Iya. Di Jadi poin sudah. ini. Jadi yang nilai ini masih bagian yang 22,5 miliar tadi ya? Maaf. Yang nilai yang diserahkan ini, yang diantar tunai ini, Iya. yang tadi saudara jelaskan di BAP yang terbaru, Iya. itu apakah sudah menjadi bagian yang 22,5 miliar Enggak, tadi? terpisah. Terpisah. Yang 2020 ini. Yang tadi Bapak jelaskan itu yang 2022. Oke, baik. Iya, tempat ini. Oke, baik. Ini di BAP yang terbaru ya, saudara menjelaskan ya. Benar. Ini saudara diperiksa oleh penyidik dalam kaitan perkara yang mana? Pak Lukas, perkara yang apakah ada perkara lagi yang setahu saudara pada waktu saudara memberikan keterangan kan ditanya oleh Seingat saya itu yang TPPU, Pak. TPPU ya? Iya. Oke. Kami izin membacakan yang mulia. Bahwa memang Lukas NMB pernah memerintahkan saya untuk menukarkan uang dengan total 8 miliar 980 juta rupiah menjadi Singapura dolar, di mana uang tersebut sebelumnya dikirim ke rekening BCA atas nama Agus Parlindungan Tambunan. Yang mulia, kalau perkara DPP janji dan itu kami keberatan kalau DPPU ya. Bentar, Pak, Kami sendiri belum mendampingi. Kalau DPPU kami keberatan karena ini sesuai dengan BAP. Itu yang mulia. Sebentar ya, Iya. sebentar saudara penasihat hukum ya.
Janganlah maksudnya jangan saudara instruksi dulu sebelum pertanyaan itu selesai. Nanti kami akan nilai pertanyaannya, Pak. Menurut KUHP kita boleh keberatan kalau nggak relevan yang mulia. Iya, pasal benar. Tapi, bukan kita menginterupsi supaya iya. kan nggak memperlama-lama. Itu KUHP mengatakan demikian yang mulia. Baik. Ya. Kami bisa ngerti maksud saudara ya. Pertanyaannya apa, Pak? Coba diulangi lagi supaya kita bisa simak bersama. Tadi kan saksi menyatakan bahwa atas pertanyaan saya sudah direvisi pada BAP yang terbaru. Iya. Nah, sehingga kami akan membacakan dalam BAP tersebut karena kan ini kan sudah berubah keterangannya yang mulia. Iya. Jadi kami Maksudnya bacakan tadi kan BAP-nya. saudara sempat menyinggung mengenai pemeriksaan terdakwa, Betul. pemeriksaan saksi ini. Ya. Ternyata dia diperiksa dalam kasus TPPU. TPPU, ya. Sehingga itu saya ingatkan lagi bahwa ini perkara kita adalah perkara gratifikasi dan suap. Baik. Jadi diingatkan aja. Jadi kita supaya untuk efisien waktu, Pak. Ya, Jadi baik, buktikan yang mulia. aja gratifikasi dan suap. TPPU nantilah. Ya. Iya kan? Nanti kita akan buktikan nanti. Baik yang mulia. Kalau memang di BAP-nya untuk pemeriksaan dalam terdakwa atas nama tersangka pada waktu itu Lukas NMB, silakan, tidak masalah. Tapi kalau untuk berita acara yang terkait dengan TPPU-nya, ya itu nanti Baik, yang mulia. ada Baik. pemeriksaan tersendiri, Pak. Baik. Silakan. Khusus kepada ini dulu, dakwaan ini aja dulu. Baik yang mulia. Nah, kemudian tadi kan saudara sebutkan bahwa di awal saudara bekerja bersama dengan Jimmy Mamoto. Benar? Yamamoto ya, Jimmy Yamamoto yang merupakan abang saudara ya. Ya, benar. Betul. Nah, kemudian kok sampai kemudian ada rekening atas nama Agus Palindungan Tambunan, gimana ceritanya? Oke. Saya posisi sebagai pencari customer di Singapura. Jadi saya hari itu meminta tolong kepada abang saya, Jimmy, untuk mencarikan satu rekening sebagai penampung. Abang saya membantu saya mencarikan. Jadi Agus Palindungan itu adalah teman dari abang saya. Oke. Setiap customer, setiap transaksi saya arahkan untuk mengirimkan ke rekening atas nama Agus. Oke. Jadi abang saya yang membantu memonitor sudah masuk atau belum, atau saya yang mengarahkan dia kirim ke rekening money changer untuk beli ini itu. Oke. Nah, kemudian proses bagaimana kemudian Jimmy mencari rekening, kemudian bagaimana mengoperasikan rekening tersebut, itu apakah saudara juga ikut memerintahkan atau itu sudah kewenangan penuh dari si Jimmy? Enggak, saya yang mengarahkan. Saudara yang mengarahkan ya? Benar. Oke. Baik. Nah, tadi tugas Jimmy adalah mencari rekening, kemudian setelah uang itu masuk ke rekening, kemudian tugas dia adalah mentransfer ke pihak lain. Menunggu arahan saya. Menunggu arahan saudara. Iya. Nah, arahan saudara tadi berupa apa? Apakah langsung menukar ke tempat lain atau bagaimana? Tidak, Pak. Jadi saya menunggu apakah customer ini mau membeli atau mau menjual. Apa kalau customer yang mau menjual, jadi saya suruh transfer ke rekening ke customer. Oke. Ataupun saya kalau posisinya waktu itu mau membeli falas, saya mengarahkan Jimmy untuk membantu transfer ke rekening money changer untuk membeli. Oke. Dan untuk pengecekan juga. Ya. Ya. Jadi semua atas kendali saudara ya. Benar. Jimmy hanya Membantu. melakukan perintah saudara. Benar. Oke, baik. Nah, tadi kan saudara sempat menyebut nama Jackson ya. Ya. Kenal dengan Jackson saudara? Saya kenal dia seorang supir taksi warga negara Singapura. Saya kenal si Jackson di kasino juga. Hubungan Jackson dengan terdakwa saudara tahu? Setahu saya dia kalau Pak Lukas ada, si Jackson yang bawa mobilnya, bawa taksinya. Oh, jadi apabila Pak Lukas ada di Singapura,
yang melayani drivernya Jackson. Kebanyakan saya lihat begitu, Pak. Apakah juga pada waktu tadi saudara lihat aktivitas di tempat judi juga Jackson juga ada di situ? Kadang saya ada nampak, kadang tidak. Oh, kadang ada, kadang tidak ya, Jackson itu ya. Baik. Kemudian saudara pernah tahu terdakwa ini membawa uang tunai pada waktu aktivitas judi di Singapura? Pernah ada sudah melihat terdakwa membawa uang tunai selain yang ditransfer tadi ya, berupa transfer ke rekening Agus Palindungan? Apakah pernah saudara melihat? Di Singapura tidak pernah ya? Ya. Di Singapura saya tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat terdakwa membawa uang tunai? Bawa tunai tidak pernah lihat. Baik. Izin membacakan BAP yang mulia. Di BAP nomor 43. Di BAP ini sudah menerangkan, ditanya oleh penyidik, bagaimana biasanya Lukas NMB menyimpan dan membawa uang yang digunakan untuk berjudi di Manila Casino. Kemudian sudah menjelaskan. Maaf Pak, itu di Manila. Oh, di Manila. Bapak tadi tanya di Singapura. Baik. Ya. Baik. Berarti kalau setahu saudara kalau di Manila pernah ya? Manila pernah. Nah, bagaimana ceritanya? Saya pernah lihat bahwasannya di koper beliau ada duit USD. USD? Iya, untuk dibawa ke sana. Itu yang membawa Pak Lukas sendiri ataukah ada orang yang bersama Pak Lukas yang membawa duit? Beliau sendiri. Dan di samping orang itu ataupun ada orang di sampingnya membantunya membawa. Ya. Bagaimana saudara tahu koper yang dibawa itu isinya uang? Saya pernah lihat. Pernah lihat? Pernah lihat. Atau pernah saudara bersama-sama kemudian dibuka kopernya memang isinya uang atau bagaimana? Waktu mereka membuka saya pernah nampak. Yang pernah saudara tahu itu dalam pecahan mata uang rupiah ataukah mata uang asing? Mata uang asing. Apa pecahan mata uang asingnya apa? USD. Ya. Apakah di situ Pak Lukas juga menyebutkan berapa nilainya yang dibawa itu? Tidak menyebut. Tidak menyebut? Ya, perkiraan saya aja. Oh. Iya. Tidak tahu. Saya tidak tahu jumlahnya. Penuh tapi ya. Satu koper itu penuh. Oh, enggak. Enggak penuh. Tidak. Nah, itu yang saudara tahu di Manila itu ada berapa kali saudara pernah melihat seperti itu? Apakah hanya sekali, dua kali? Sekali aja yang US ini, Pak. Yang jadi sekali. Ya. Kalau yang mata uang lain selain USD pernah ada lihat? Saya tidak pernah mata uang. Tidak pernah ya. Baik. Untuk dari kami cukup yang dilanjutkan rekan kami. Ada tambahan? Sedikit yang Silakan ya. izin menambahkan yang mulia. Silakan satu-satu yang mana duluan karena ini ada dua yang aktif mic-nya. Baik, izin lanjutkan Silakan. yang mulia. Saksi ya. Tadi saksi jelaskan bahwa saksi dapat nama Agus Palindungan dari saudara saksi. Saudara tahu pribadinya Agus Palindungan, dia sebagai apa, pekerjaannya apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu atau tidak? Abang saya yang tahu. Oke, baik, nanti kami cross check ke abang saudara. Oke, tadi saksi jelaskan bahwasannya ada dua tempat, di 2020 judi di Singapura dan 2022 di Manila. Benar. Saya ke 2020 dulu. Ini di BAP saudara, izin yang mulia, di BAP nomor 59. Tadi saudara sempat sampaikan ada revisi. Ini di BAP 59. Di sini ada dua transaksi uang masuk. Saya tanya dulu,
Rekening Agus Parlindungan Tambunan ada berapa yang dibuat? Yang kemudian saudara kuasai dan dipergunakan untuk usaha ini? Seingat saya ada tiga. Ada tiga. Tiga atau empat. Ya. Saudara masih ingat nomor rekeningnya berapa saja? Saya lupa. Lupa. Di bank mana saja? BCA. BCA. Selain BCA? Tidak ada. Mandiri? Tidak ada. BCA semua ya? Iya. Baik, ini di BAP saudara nomor 59 ada di nomor rekening BCA 0699513733. Di sini saudara menjelaskan total uang yang dikirim ada 6.170 juta. Izin yang mulia kami perlihatkan barang buktinya. Ini kami mulai dulu di huruf A. Ada setoran dari di tanggal 1 Juli ada setoran dari PT Melonasia. Saudara tahu Pak, PT Melonasia itu siapa? Saya tidak tahu. Atau saudara kenal yang namanya Benyamin Tiku? Tidak kenal. Oke, ini ada uang masuk 1 miliar, maaf, tanggal 1 Juli 3.170 juta, betul? Iya. Kemudian uang ini kemana Pak? Uang itu untuk pembayaran ke kasino, Pak. Ke kasino. Iya. Di sini tapi keterangannya ditarik dulu, ini ada 1.600.000.000 ke Mekarindo Abadi. Saudara tahu Mekarindo Abadi itu apa Pak? Mekarindo Money Changer saya Money tahu, Changer. Money Changer punya siapa? Pak. Neni kalau Ibu tidak Neni. salah. Lokasinya di mana Pak? Ibu Tidak Neni? tahu. Tidak tahu. Bagaimana saudara kenal dengan Ibu Neni ini? Saya kenal di kasino juga, Pak. Kenal di kasino juga. Iya. Saudara sudah lama berhubungan dengan Ibu Neni? Ada beberapa kali ya, saya lupa ya. Lupa? Iya. Oke. Yang terkait ini uang 3.170, kemudian 1.600.000 kemudian dikirimkan ke Mekarindo. Iya. Apakah ini pertama kali atau sudah kali keberapa dengan Ibu Neni? Lupa ya, Pak, itu, Pak. Lupa, tapi ini Lupa. bukan yang pertama. Seharusnya bukan. Jangan seharusnya Pak. Iya. Yang pertama atau bukan? Bukan. Bukan. Baik. Ini kemudian uang mengalir ke Mekarindo. Terus Iya. prosesnya bagaimana setelah sampai di Ibu Neni? Jadi prosesnya sebenarnya begitu deal Pak Lukas dengan saya menanyakan bahwasanya itu duit falasnya mau diapain Pak untuk pembayaran ke kasino. Oke. Setelah posisi duit sudah masuk, rupiah sudah masuk, saya di Singapura sana sudah langsung melakukan pembayaran dengan cash in hand saya, dengan modal saya. Oh, gitu. Saudara Iya. nalangi dulu modal Iya. saudara. Oke. Karena kecukupan modal saya cuma begitu. Oke. Setelah saya melakukan pembayaran, saya akan melihat permintaan customer saya yang lain, ataupun saya melihat kekuatan falas bagus atau kekuatan rupiah yang bagus, baru saya membeli atau menahan gitu. Seperti itu ya. Ini Iya. akan mengalir terus, ini ada ke Mekarindo lagi 333 juta tanggal 2 Juli, ada 360, 388 dan seterusnya seperti itu ya Pak. Iya. Kemudian selain dari Mekarindo ini, ada nama transfer dari Nopiles Gombo. Seingat saya ada. Itu siapa Pak? Saya nggak kenal. Nggak kenal. Iya. Apakah ini pengiriman dari terdakwa juga atau orangnya Iya. terdakwa? Iya. Bagaimana saudara tahu Pak Nopiles Gombo ini orangnya terdakwa? Ya sama posisinya persis seperti yang di 3,17 itu Pak, untuk melakukan pembayaran ke kasino. Ke kasino. Iya. Baik. Ini tanggal 9 Juni ada Nopiles Gombo. Saudara nggak tahu Nopiles Gombo ini siapa? Apakah Tidak. pengusaha, kontraktor, Tidak kenal. PNS? Nggak tahu. Tidak kenal. Ini uang 3 miliar masuk, kemudian ke Mekarindo lagi ya. Iya. Oke, kemudian apakah saudara tahu ada Pak Lukas sendiri juga mentransfer ke rekening Agus Parlindungan ini? Seingat saya ada Pak. Ada. Ada. Oke. Ini izin yang mulia kami perlihatkan di barang bukti kami, barang bukti 95, ini tanggal 5 Juni 2020. Mungkin tidak terlihat ya. Nanti kami perlihatkan fisiknya di depan. Ini ada uang masuk 2.790.000.000. Ini dikirim ke Jenli. Saudara tahu Jenli? Customer saya Pak. Customer. Itu customer semua. Henry Huang? Sama customer. Sama. Iya. Oke.
Apakah Jelly dan Henry Wang ini punya usaha money changer? Tidak, customer. Customer. Iya. Baik. Ini kan rekening yang 2020 ya? Iya, Untuk di Singapura. benar. Yang 2022 tadi dibacakan rekan kami ada Bendahara Setda seperti itu. Iya, Ini rekening Agus Parlindungan yang akhirnya 5577. Ini yang tadi dibacakan rekan kami ada Yance Parubak Setda. tidak kenal. Tapi apakah ini orangnya dari terdakwa juga yang mengirimkan? Iya, Oke. Kemudian ada lagi tadi Bendahara Setda Prof ya, 5 miliar. iya. Oke, baik. Kemudian terkait ini Pak, apakah saudara tahu istilah yang namanya jangket? Di Singapura saya tidak pernah dengar, Pak. Di Singapura atau di Manila? Di Manila juga tidak pernah dengar. Oh, tidak pernah. Oke, kemudian saudara pernah tahu yang namanya atung? Atung saya ada 2 saya kenalnya, Pak. Oke, Satu orang Malaysia, satu orang Indonesia. satu orang Malaysia, satu orang Indonesia. Ya. Apakah ketika saudara menghubungi money changer Mekarindo ini ada melalui perantara atung? Oh iya, saya ada meminta bantuan untuk mendilkan, membantu Ini atung yang mana? Atung yang atung Malaysia yang atau orang Indonesia. Orang Indonesia. Iya. Atung siapa nama aslinya Pak? Saudara tahu? Cuma Atung aja, saya biasa panggil Om atau Pak karena dia adalah teman dari almarhum papa saya. Oke, apakah terkait transaksi terdakwa tadi juga saudara minta bantuan atung ini juga? Transaksi yang mana, Pak? Penukaran ke money changer Mekarindo? Iya, saya ada meminta tolong. Untuk penyerahan ke terdakwa, apakah melalui Pak Atung juga? Penyerahan yang mana, Pak? Dari money changer Mekarindo ketika uangnya sudah ada? Kan tadi saudara ada yang cash on hand yang ada punya Iya. saudara. Penggantiannya bagaimana dari Mekarindo? Apakah nanti Mekarindo setelah saya cash on hand, setelah saya talangin, saya meminta bantuan untuk membelikan mungkin rate-nya atau kursnya lebih bagus. Saya meminta tolong ke Pak Atung ini untuk membelikan ke Mekarindo. Setelah membantu, saya yang transfer, saya yang setelah itu saya minta mengambilnya di Singapura. seperti itu ya? Ya. Oke, baik. Sementara dari saya cukup yang mulia, dilanjutkan. Terima kasih. Saya lanjut. Saksi tadi saya kembali ke cerita ketika saksi bertemu Pak LE di Santosa Kasino ya. Ya, Pada benar. saat itu Anda menyapa dan Pak Lukas masih cuek dengan Anda. Terus kemudian pada saat mulai menggunakan jasa tadi, jasa kan jasa pelayanan dari saksi, apa yang disampaikan oleh Pak Lukas kepada saksi? Apa yang diminta Pak Lukas kepada saksi untuk jasa pelayanannya? Jasa pelayanan maksudnya, maksudnya untuk dalam mendorong ya, kursi roda. Selain kalau itu jelas tadi, enggak maksudnya untuk penukaran Pak Lukas apa yang disampaikan? Saya kepengen menukar uang atau apa yang disampaikan Pak Lukas. Kemudian menggunakan jasa dari saksi. Setelah jasa perhotelan, jasa pelayanan, Pak Lukas memakai jasa saya untuk falas, Pak. Falas, oke. Lah, untuk tadi ketika saksi baru tahu yang menginap di hotel itu Pak Lukas karena yang pesan seorang supir taksi tadi si siapa? Jackson ya. Jackson. Itu pada saat dilakukan booking dari kamar tadi itu menggunakan nama saksi atau nama Jackson? Karena Anda baru tahunya kalau itu yang memakai Pak Lukas pada saat menggunakan nama si Jackson. Nama si Jackson. Ya. Oke. Nah, baru tahu kalau kemudian yang pakai Pak Lukas lah. Iya. Tadi kan disampaikan oleh rekan saya ada uang yang kemudian dikirimkan ke rekening Agus Parlindungan sekian miliar 22,5 miliar, terus ada juga yang tahun 2020 yang kemudian sisanya dikasihkan ke rumah di PIK. Saya ke yang 22,5 miliar dahulu. Uang ini ketika ditransfer ke Agus, tadi saksi menerangkan saksi akan menggunakan uang persediaan dulu di Singapura atau bagaimana? Enggak, yang ini saya tidak cukup cash on hand, saya langsung direct ke money changer. Oh, direct ke money changer. Ya. Oke, kemudian Anda bawa uangnya.
ke Singapura? Atau serahkan Pak Lukas di uangnya tadi? Oh, teknisnya itu setelah saya mendeal membelikan yang 2022 ya Pak Ya. ya. Setelah saya mendeal menghubungi money changer Ya. dan mengirimkan duitnya, saya memberikan nomor telepon si Jackson kepada money changer. Oke, jadi nanti yang mengambil uangnya si Jackson. Si Jackson yang teknisnya Jackson semua. Nah, untuk yang 22,5 miliar yang 2022 ya, Ya. itu teknisnya diserahkan kepada Pak Lukas bagaimana? Ya seingat saya si Jackson setelah mengambil menyerahkan kepada Pak Lukas. Oh enggak, jadi setelah ditransfer ke Anda uangnya, nanti ngambilnya uang Singapura dolarnya di Singapura? Di Singapura. Singapura, oh, oke. Setahu saya di Singapura. Oke. Nah, tadi yang saksi sampaikan tadi, Anda langsung membayarkan ke pihak kasino. Itu uang yang mana? Yang 2020? Itu 2020 Pak. Oke. Ketika di kasino dibayarkan, terus apa yang diserahkan ke Pak Lukas? Kan tadi Anda terima uang. Ya, saya cuma melakukan pembayaran kepada staf kasino. Terus Setelah kemudian itu saya tidak tahu lagi. ada pemberian bentuk Tidak koin atau ada. nggak tahu? Tidak ada. Saya tidak tahu lagi. Untuk yang diberikan pembayaran kepada kasino, yang menggunakan uang itu siapa? Pak Lukas atau siapa? Yang menggunakan uang di kasino yang Anda kirim tadi, fasilitas yang dipakai di kasino tadi Itu siapa? saya tidak tahu. Seharusnya saya Oke, tidak tahu. kalau Anda Ya. mengirim saja lah. Pada saat Anda pembayaran ke sana, Pak Lukas sedang di Singapura atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Oke. Lah. Terus Anda membayarkan itu, kemudian yang menghubungi siapa? Yang menghubungi Anda untuk menyuruh kemudian membayar ke kasino. Kalau tadi Pak Lukas katanya tidak ada, siapa yang menghubungi? Ya Pak Lukas. Oh, Pak Lukas. Iya. Pak Lukas yang menghubungi. Iya. Oke. Berarti Anda tadi ordernya Pak Lukas ya? Iya. Ya, walaupun Anda tidak tahu Pak Lukas ada Singapura atau tidak. Oke. Lah, tadi ketika saksi kan sering melayani termasuk tadi jasa booking, tukar falas. Seingat saksi rata-rata Pak Lukas itu spend waktu di Singapura berapa lama? Kan kalau pegawai negeri itu kan kerja dari Senin sampai Jumat gitu. Libur cuma Sabtu sama Minggu. Lah kalau Pak Lukas seingat saksi ketika melakukan pelayanan di sana berapa hari waktu di Singapura? Kalau saya di telepon ya saya baru tahu Enggak, beliau. seingatnya dari berapa hari? Kan bisa Anda kan menyiapkan saya hotelnya. tidak mengikuti beliau sampai berapa Enggak, hari. Anda pasti tahu akan menyiapkan hotel untuk berapa hari dan berapa waktu? Oh, paling 3 hari Pak. Paling 3 hari. Iya. Seingat. Berapa kali Anda menyiapkan hotel untuk Pak Lukas? Saya lupa Pak. Lebih dari 1 kali? Lebih dari 1 kali. Kurang dari 10 atau lebih dari 10? Tidak sampai 10 Tidak kali sampai seharusnya. 10 yang tahu saksi. Oke. Nah, tadi ketika saya bergerak ke uang yang 2020 yang ada kelebihan kemudian disetorkan ke PIK. Rumah PIK itu rumah siapa? Saya tidak tahu rumah siapa Pak. Tapi Anda bertemu dengan siapa? Bukan saya yang kirimin. Oh, tetapi apakah yang meminta untuk dikirimkan ke PIK itu Pak Lukas? Iya. Oh, Pak Lukas. Oke. Terus terkait dengan rekening Agus Parlindungan, ya, apakah seingat saksi? Ini saya sebelum break ke situ. Tadi kan beberapa kali Pak Lukas mengirimkan uang ya dengan beberapa rekening. Saksi kan pasti butuh konfirmasi. Pak Lukas ini sudah mengirimkan uang kepada saya atau belum? Kan pasti begitu kan? Iya. Ya. Disampaikan tidak uang saya nanti masuk dari siapa? Tidak ada. Terus bagaimana caranya mengkonfirmasi Bapak Lukas itu yang ngirim Pak Lukas? Ya, sebelumnya saya ditelepon untuk menukarkan duit falas. Lah untuk konfirmasi bahwa Saya deal harga. oke deal harga. Begitu deal harga kan saya tahu angkanya Pak. Oke, Setelah itu saya menunggu. menunggu. Iya. Terus kemudian ada uang masuk. Iya. Nah, ketika ada uang masuk ada konfirmasi nggak ini duitnya Pak Lukas? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Nah, apakah pernah ada yang dalam rekening Agus Parlindungan saksi ketemu yang namanya Benyamin Tiku? Saya tidak kenal. Bukan tidak kenal. Apakah pernah ada pengirim nama yang ngirim itu namanya Benyamin Tiku?
Lupa Pak, saya tidak tahu. Lupa, oke. Nanti ditunjukkan aja ya. Ada. Karena kemarin ada saksi yang namanya Benyamin Tiku katanya transfer ke rekening Agus Parlindungan, dan saksi menerangkan Agus Parlindungan itu rekeningnya dipakai oleh saksi menerima salah satunya dari Pak Lukas gitu. Makanya saya konfirmasi, benar nggak, apakah ada namanya ada nggak yang ngirim pakai rekeningnya Melonasia? Melonasia tadi saya baru nampak Pak. Udah ya, benar ya, oke. Iya, oke, nggak apa-apa. Lah, tadi ada salah satu yang menarik tadi ketika dikirimkan ada tulisannya biaya operasional underlyingnya yang uang 3 miliar kalau tidak salah. Itu dikirimkan ke rekening saksi. Itu memang untuk operasional Pak Lukas ataukah untuk operasional judi? Saya tidak tahu kalau itu Pak. Tidak tahu bagaimana maksudnya? Saya tidak tahu, bahwasanya saya cuma menerima customer dan kalau customer itu mengirimkan atau mentransfer diisi berita apa-apa itu saya tidak melihat. Enggak, maksudnya saya penggunaan tidak tahu. selanjutnya. Yang saya tahu dari Pak Lukas itu semuanya untuk pembayaran ke kasino. Oh, kasino. Oh, berarti yang tadi tulisan operasional uangnya diterima Pak Lukas untuk pembayaran kasino ya. Iya. Gitu. Ini biar jelas saja. Jangan sampai nanti berbeda. Karena ada juga customer-customer lain yang menulis berita atau apa untuk mengelabui orang ke rumahnya atau apa itu saya tidak tahu. Nah, ini kan saksi menjalankan bisnis ya. Mengapa menggunakan rekening orang lain dibanding rekeningnya saksi? Ya, saya takut pengawasan pajak. Pengawasan pajak, oke. Terkait tadi untuk ini ditransfer ke rekening A, si B, si C itu, yang kemudian Pak Lukas melakukan pengiriman, itu yang memberikan mendrive itu saksi. Ini masukkan ke sini, ini ke rekening ini saksi yang menyampaikan ke Pak Lukas. Sehingga Pak Lukas mengirim ke Agus Tambunan, ya, oke. Komunikasi antara terkait dengan uang ini, saksi langsung dengan Pak Lukas NMB, ya, dari uang yang dari Indonesia, ataukah ada orang lain yang Langsung. Jadi saling kenal dan ngerti suaranya Pak Lukas kalau nelpon ya, itu Pak Lukas ya. Biasa saya yang ditelepon Pak, saya tidak bisa menelepon beliau karena dia nomor handphonenya. Oke. Jadi tapi dipastikan yang nelpon bahwa itu Pak Luk yang sedang berbicara dengan Pak Lukas ya. Oke. Saya cukup dilanjutkan lagi cukup. rekan yang lain. Izin melanjutkan yang mulia. Jelas kok, ya silakan. Saksi tadi menjelaskan lokasi judi di Singapura di mana yang dilakukan oleh terdakwa? Di Sentosa. Di Sentosa. Kalau yang di Manila di mana? Di Soler Pak. Solaire Resort and Casino Manila. Iya. Betul. Saudara bisa menjelaskan deh kenapa terdakwa berpindah permainan judinya dari Singapura ke Filipina? Tahu enggak sudah? Tidak tahu ya. Izin yang mulia saya bacakan BAP nomor 35. Karena pada tahun 2019 Lukas NMB di-ban tidak bisa masuk ke area perjudian di Singapura. Saudara menjelaskan seperti itu. Apakah pernah terdakwa dilarang untuk masuk ke wilayah daerah perjudian di Singapura? Tahu enggak saudara? Iya. Kenapa? Iya. Tahun Saya tahu. 2000 kalau tidak 2019 atau 2020. Kenapa bisa sampai di-ban, dilarang untuk Saya tidak tahu kalau itu Pak. Saudara tahunya dari mana? Saya tahunya dari staf kasino. Dari staf kasino di Iya. Sentosa. Iya. Saudara kan menemani aktivitas judi terdakwa, baik di Singapura maupun di Filipina. Aktivitas judi yang dilakukan di Singapura apa saja? Permainan judinya? Permainan bakarat dan jackpot. Jackpot. Kalau yang di Filipina? Sama Pak. Sama, bakarat dan jackpot juga? Iya. Terdakwa pernah menang main judi di Singapura? Tahu saya tidak pernah Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Selama menemani terdakwa melakukan permainan judi di Singapura dan di Manila, saudara tahu ada yang menemani terdakwa selain saudara? Pernah sekali ada satu wanita yang bernama Lucy.
Di mana itu Waktu di Manila. Di Manila. Masih ingat waktunya kapan? Lupa. Lupa. Izin yang mulia, BAP nomor 36 dapat dijelaskan bahwa Lukas NMB pada saat judi di Manila ditemani oleh seorang wanita yang mengaku bernama Lucy. Itu terjadi pada bulan Juli tahun 2022. Saudara ingat? Ya, tanggalnya saya lupa. Saya tahu ada satu wanita bernama Lucy yang temanin. Cukup ya? Cukup yang mulia. Izin yang mulia, sedikit yang mulia, melengkapi pertanyaan rekan kami. Tadi yang disingkatkan di Filipina ada Solair tadi ya. Ya. Kalau yang di Singapura ada berapa tempat yang biasa terdakwa datang untuk judi situ? Yang saya tahu cuma Sentosa, Pak. Kalau yang di Marina Bay Sands, Marina Bay MBS? Sands, saya tidak pernah ke sana. nggak pernah ada. Ada kasino Marina Bay Sands, tapi saya tidak pernah ke sana. Oh, jadi yang saudara tahu hanya ada yang di RWS itu ya? Ya, RWS ya, yang di Resort World Sentosa. benar. Kalau yang MBS saudara nggak tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, baik, cukup yang mulia. Cukup ya. Baik, saudara saksi, ada beberapa pertanyaan dari majelis untuk saudara ya. Saya kembali lagi ke pertanyaan awal tadi ya. Jadi saudara kenal dengan terdakwa ya? Waktu Kenal, saudara yang mulia. kenal terdakwa, kemudian saudara ada hubungan kerja lah istilahnya begitu. Hubungan kerja saudara dengan terdakwa ini, apakah saudara diupah atau digaji per pertemuan atau per minggu, per bulan atau gimana? Saya freelance yang mulia. Freelance, baik ya. Ya. Saudara freelance. Jadi Ya. pertemuan saudara diberi, pasti kan saudara dapat upah. Saya pernah dapat tip Iya, dan tip atau upah dari. uang jasa saya. Iya, saudara kan freelance, profesional kan? Iya. Melayani. Jadi saudara melayani terdakwa Lukas NMB selama di Singapura aja ya? Melayani dalam arti apa yang mulia? Maaf. Melayani tadi kan saudara udah jelaskan, melayani ke tempat kasino, menemukan falas, membawa apa namanya, kursi roda. Benar yang mulia. Iya kan? Kalau saya ditelepon, saya Iya. disuruh membantu, Baik. saya baru melayani yang mulia. Saudara saudara menjemput enggak terdakwa di bandara? Tidak. Tidak pernah menjemput Tidak. ya? Apakah saudara tahu terdakwa datang apakah dari Jakarta, dari Papua atau dari Saya mana? tidak tahu yang mulia. Tidak tahu saudara Tidak ya? tahu. Apakah menggunakan pesawat pribadi atau pesawat komersial, saudara tidak tahu? Saya tidak tahu. Soalnya tadi saudara ada sempat memberi keterangan bahwa saudara pernah melihat ya, terdakwa Lukas NMB membawa US dollar di tas koper. Ya. Apakah yang saudara lihat uang itu ya, apakah terdakwa bawa dari Indonesia atau US dollar itu ditukar di Singapura? Oh, itu saya tidak tahu yang Tahu, mulia. ya? Jadi saudara hanya tahu udah membawa tas yang berisi US dollar tadi. Iya. Kalau bawa dari Indonesia ya kan nantilah itu ya. Yang jelas saudara tahu itu ya. Iya, Dan saya uang tahu. itu diperuntukkan untuk apa? Yang saya tahu untuk melakukan aktivitas di kasino, Pak. Yang mulia. Kasino. Untuk aktivitas di kasino ya. Iya. Apakah saudara tahu uang-uang tadi yang saudara sebutkan, pertanyaan dari penuntut umum, sumber dananya dari mana, tahu enggak saudara? Saya tidak tahu yang mulia. Apakah Lukas NMB, terdakwa Lukas NMB main judi itu uangnya pribadi atau uang dari mana, tahu enggak saudara? Saya tidak tahu yang mulia. Apakah saudara pernah tanya enggak? Waktu saudara selama berhubungan ya, kerjasama, membantu ya, istilahnya seperti itu, saudara kerja freelance, apakah saudara mengetahui bahwa yang saudara layani ini adalah seorang pejabat negara, dalam hal ini menjabat Saya tidak sebagai tahu yang mulia. Gubernur Papua? Saya tidak tahu. Saudara tidak pernah? Sampai di tahun berapa, 2022 ya, sampai ada di media, saya baru tahu yang mulia. Bahwa yang saudara layani Ya. selama ini di Singapura itu adalah Ya, soalnya pejabat customer negara. saya banyak yang mulia. Pejabat negara Papua, saudara tidak tahu ya? Nanti Saya tidak setelah tahu. Saudara tahu pada tahun 2022. 2022 bulan berapa saya lupa, saya lihat di media, baca saya baru media tahu. aja ya. Sebelumnya tidak pernah tahu. Saya tidak tahu. Tidak memperkenalkan diri Tidak, atau diberitahu oleh seperti Agus Parlindungan dan yang lain. tidak tahu, Pak. Kamu hati-hati, yang kamu layani ini adalah seorang gubernur gitu. Oh, saya tidak tahu yang mulia.
Saudara juga tidak pernah bertanya atau apa ya? Iya, saya tidak bertanya kepada customer saya semua untuk ya privasi aja yang Iya mulia. benar, yang penting saudara, upah saudara diberi itu aja kan? Iya. Jadi tujuan saudara itu ya. Sumber dana saudara tidak tahu dari Semua mana, saya ya? tidak tahu yang mulia. Iya. Itu kan tadi ada pertanyaan dari penuntut umum juga yang terakhir. Ini main judi ini kan untung-untungan, Pak. Iya kan? Iya, yang Judi mulia. adalah perjanjian untung-untungan. Risiko kalah dan menang itu sama besar. Iya kan? Iya, seperti itu. Ya, kira-kira seperti Risiko itu yang kalah mulia. dan risiko kalah dan menang sama besarnya risikonya. Namanya untung-untungan. Kalahnya lebih besar yang mulia. Kalahnya lebih besar, benar itu. Tapi para pemain tidak pernah sadar itu. Yang dia ingat untungnya, kalahnya tidak pernah dia ingat. Itulah orang kalau main judi. Ya, jadi pertanyaan saya, apakah selama saudara, yang tadi saudara sudah menjelaskan banyak tadi mengenai aktivitas terdakwa main judi itu, apakah saudara tahu selama dia main itu, apakah pernah untung enggak? Atau rugi melulu? Tidak pernah untung yang mulia. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah untung? Tidak pernah. Saudara tidak pernah menyarankan apa, ada sesuatu yang saudara beri Enggak, masukan kan, untuk supaya yang mulia, enggak, yang enggak, ya? saya tahu, yang saya lihat tidak pernah. Baik. Soalnya beliau tidak selamanya saya layanin, saya temenin, soalnya begitu. Baik, yang ya. mulia. Tadi saudara sempat menyinggung mengenai Agus Perlindungan, Iya. ya. Hubungannya dengan terdakwa Lukas NMB tahu enggak saudara? Tidak ada hubungan harusnya. Yang mulia. Enggak. Oh, enggak tahu. Saudara enggak pernah lihat mereka bersama-sama di Singapura? Agus Perlindungan Iya. yang mulia. Agus Perlindungan teman dari abang saya yang mulia, tidak ada Oh, saudara hubungan. enggak tahu ya? Iya. Enggak pernah tahu ya? Oh, pinjam rekeningnya saja yang seperti Iya, saudara ya? 3 rekeningnya rekening saja tadi, untuk ya? penampung sebagai kerjaan jasa saya Hmm. sama abang saya. Selama saudara menemani Lukas NMB selama di Singapura itu, apakah saudara tahu enggak tamu-tamu yang sering datang ke dia atau menjumpai terdakwa? Tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu saudara. Tidak ya? tahu. Tadi saudara mengatakan kalau terdakwa datang ke sana itu kurang lebih 3 hari ya saudara pesan. Benar. 3 hari itu hari-hari apa saja? Apa weekend atau Tidak Jumat? beraturan yang Tidak mulia. ada peraturan ya. Tidak Kadang-kadang beraturan. weekend, kadang-kadang hari kerja Iya. juga. Yang jelas 3 hari aja. Iya. 3 hari aja. Cukup Pak, ada tambahan? Baik, saudara saksi ya, saya lanjutkan. Jadi tadi saudara sempat sebutkan bahwa selama kegiatan ya terdakwa bermain judi di sana sudah kurang lebih ditukarkan falas dalam dolar Singapura 22,5 miliar. Total 22,5 miliar. miliar itu yang di Manila yang mulia. Yang di mana lah? Yang di Singapura? Ya, yang di Singapura itu tahun 2020 ada 3 kali seingat saya. Total yang di Singapura berapa? Total di Singapura seingat saya ada tadi 6170, ada sekali lagi 2 berapa saya lupa tadi. Baik, dari total baik yang di Singapura maupun juga total 22,5 miliar yang di Manila ya. Ya. Nah, apa dari uang tersebut ada yang kembali? Atau sudah habis di tempat judi itu? Habis yang mulia. Habis. Ya. Bisa yakin habis dari mana? Saudara bisa katakan demikian. Atau mungkin nunggu lagi ada yang transfer lagi sehingga Ya, cuma saya lihat dari mimik atau sudah aja. habis saldonya memang? Iya, habis. Setahu saya habis yang mulia, tidak pernah menang. Yang di Manila di Filipina ya. Iya. Untuk uang sebesar 22,5 miliar itu dalam berapa kali permainan atau periode dari kapan sampai kapan? 1 tahun atau berapa lama? Berapa bulan saya? Berapa bulan? Iya, tidak sampai tahun yang mulia. Baik. Jadi kan ada permainan yang tadi di judi yang di Singapura maupun yang di Manila. Sebenarnya ya, yang memilih tempat judi baik yang di Singapura maupun yang di Manila itu siapa? Saudara sebagai freelance atau
terdakwa? Saya yang diajak, saya yang ditelepon untuk membantu memberikan jasa, yang mulia. Iya, untuk menentukan tempatnya Bukan saya. terdakwa Lukas Iya. ya. Namun untuk memesan, booking, Iya, bermain saya- di situ, Saya membantu memesan kamar tidur. kamar tidur, Iya, hotel ya. hotel. Untuk memesan, untuk bisa bermain di tempat kasino itu, Untuk melakukan permainan di kasino tidak usah dipesan, yang mulia. oh tidak perlu pesan. Tidak perlu pesan. Langsung datang bawa uang tinggal main. Yang penting ada uang udah bisa main. Begitu ya, tidak perlu dipesan. Tidak perlu ada di pesanan kalau mau main di kasino. Baik. Jadi saudara kan freelance penyedia jasa ya, baik penginapan, akomodasi segala macam. Ini yang tadi disebutkan, disampaikan baru sampai sekitar permainan judi. Apa pernah juga dipesan untuk memberikan layanan atau untuk pengobatan terdakwa Lukas NMB, atau hanya pemesanan untuk hotel maupun permainan judi? Pernah saya diminta tolong untuk pemesanan PCR. PCR. Dokter melakukan PCR. Yang di Singapura Di atau Singapura. Saudara yang memesan Saya membantu di rumah sakit di Iya. Singapura sana? untuk melakukan PCR. Berapa lama? Berapa lama? Artinya menginap di sana berapa lama untuk pengobatan Ya, waktu ataupun posisi perawatan medis? waktu posisi COVID masih itu, yang mulia. Jadi waktu itu untuk naik pesawat perlu PCR, untuk mau masuk ke suatu fasilitas perlu PCR di Singapura. Untuk sekedar PCR ya? Iya. Memastikan positif tidaknya COVID. Iya. Untuk perawatan, maksud saya perawatan kesehatan, Perawatan kesehatan entah tidak general check up atau ada kondisi-kondisi penyakit lainnya? Tidak pernah. Tidak ya? Jadi hanya PCR untuk izin naik pesawat itu saja? Pesawat dan beberapa Hotel fasilitas. ya, berapa tempat? Ya, yang waktu itu Tapi di untuk Singapura. pengobatan tertentu, untuk penyakit tertentu tidak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Silakan. Mengarah ke itu aja. Saksi ya. Ya, yang mulia. Tambahkan sedikit. Kalau dalam 1 tahun itu bisa berapa kali terdakwa ini bermain judi itu? Dalam 1 tahun? Atau menggunakan jasa saudara lah. Seingat saudara berapa kali? Seingat saya yang tahun 2020 itu 2022 ya itu dalam rangka 2 tahun, yang mulia. 2020 2022. Ya, itu dalam 1 tahunnya katakanlah 2020 ya. Iya. Itu berapa kali? Bisa berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 5 kali gitu. Enggak lupa, yang mulia, tidak Yang ingat. saudara pernah mendampingi? Yang saya pernah mendampingi kira-kira 2-3 kali begitu, yang mulia. 2-3 kali? Iya. 2-3 kali ya? Iya. Nah, kemudian saudara pernah masuk ke dalam ruangan arena judi itu? Pernah. Pernah masuk di situ? Pernah. Nah, pada saat di situ terdakwa ini dibantu oleh siapa? Maaf, yang mulia. Terdakwa dibantu oleh siapa pada saat di arena judi itu? Apakah dia berjudi sendiri atau Sendirian, ada orang lain yang mulia. bantu? Sendiri? Sendirian. Sendirian ya. Oke. Nah, pada saat itu terdakwa menggunakan uang cash yang sudah ditukar tadi, yang sudah ditukar dengan uang Singapura gitu, atau koin, dibelikan koin. Itu saya tidak tahu, yang mulia. Tidak tahu saudara. Iya. Tadi kan dari rupiah kan ditukar menjadi dolar Singapura. Iya. Nah, kemudian apakah uang itu kemudian dibawa masuk ke arena judi dengan uang tunai? Saya tidak lihat sendiri. Oh, enggak lihat sendiri. Saya tidak lihat Saudara sendiri. enggak tahu. Oke. Nah, tadi kan ada keterangan saudara bahwa uang itu diminta ditukarkan yang ditransfer dari rekeningnya Agus Palindungan. Ya, betul. Ya. Agus Palindungan itu temannya kakak saudara tadi. Ya, kakak saya. Nah, kenapa kemudian waktu itu menggunakan rekening atas nama Agus Palindungan?
Ya, pertama saya waktu itu saya jarang ada di Indonesia karena saya kebanyakan di Singapura untuk mencari customer. Dan saya meminta tolong kepada kakak saya, ada nggak teman-teman untuk meminjamkan rekening supaya saya kerjaan jasa saya jadikan rekening penampung. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian tadi saudara kan di awal kesaksian saudara mengatakan bahwa setelah uang itu ditukar, kemudian kan diberikan kepada Jackson ya, diberikan kepada Jackson. Uang yang dari Agus Palindungan tadi. Yang tahun berapa yang mulia? Yang tahun 2000, yang 22 itu loh. Ya, ya, ya kan? Ya. Yang 22 miliar, 5 tadi, ya, 22,5. Nah, itu kan kemudian diserahkan kepada Jackson ya. Iya. Nah, kemudian atas dasar apa? Kemudian saudara itu kan uang transferan dari Agus Palindungan. Ya. Kenapa kemudian bisa diserahkan kepada si Jackson? Awalnya bagaimana itu gitu? Ya, itu untuk pembelian falas dari Pak Lukas yang mulia. Iya, saya tahu. Maksudnya ini kan yang mentransfer kan Agus Palindungan, bukan terdakwa, ya kan? Yang mentransfer kan Agus Palindungan, ditransfer ke rekening Agus Palindungan, iya, ya kan? Kemudian dari situ saudara menukarkan, iya. Setelah ditukar kemudian diberikan kepada Jackson, kan begitu? Iya. Nah, kok saudara tahu bahwa ini yang akan menggunakan itu si Lukas NMB gitu loh? Kan ini kan tidak ada nama Lukas NMB sama sekali. Kan beliau sebelum mentransfer kan beliau ada deal harga yang mulia. Sebelum mentransfer ada deal harga, deal rate, kurs. Oh, menghubungi saudara? Iya. Saudara terdakwa menghubungi saudara langsung? Iya. Oh, begitu. Begitu deal rate, kurs baru tahu angkanya dia mau transfer berapa. Oh, begitu. Iya. Jadi terdakwa menghubungi saudara, kemudian saudara mengarahkan agar ditransfer ke rekening money changer Agus Palindungan tadi, teman kakak saudara. Mengarahkan untuk mentransfer ke rekening Agus. Iya, betul. Setelah Agus baru kita beli ke money changer. Oke, ya betul. Iya, maksud saya itu. Iya. Maksud saya berarti saudara sudah ada deal dengan saudara Lukas NMB. Iya, harus ada deal harga kurs untuk pembelian falas. Oke, ini kan menjadi nyambung kan? Nah, karena di dalam transfer tadi ke rekening Agus Palindungan kan tidak pernah ada nama Lukas NMB. Setelah itu uangnya saudara serahkan ke Jackson, juga tidak ada Lukas NMB. Ternyata saudara sebelumnya sudah pernah berhubungan dengan saudara Lukas NMB terkait dengan deal harga kursnya itu. Benar. Nah, kemudian kalau terkait uang yang ditransfer oleh Lukas NMB ke rekening Agus Palindungan, uang itu dari mana saudara nggak tahu? Saya tidak tahu. Iya kan? Saya tidak tahu. Tadi kan sudah ditanyakan oleh Ketua Majelis, kalau mengenai uangnya saudara tidak tahu. Benar. Tetapi saudara ada deal dengan terdakwa mengenai kursnya uang itu tadi. Benar. Kemudian setelah itu uang itu diserahkan kepada Jackson. Benar. Yang selanjutnya digunakan untuk judi. Benar. Oke, cukup. Dari tim penasihat hukum terdakwa untuk terima kasih yang mulia. Ya. Kalau saya baca berita acara pemeriksaan ya, berapa kali saudara diperiksa? 3 kali kalau nggak salah. Lebih, Pak. Oh, lebih. Lebih. Tapi yang tanda tangan di BAP berapa kali? Oh, lupa, Pak. Lupa, nggak apa-apa. Kemudian dibacakan dan saudara mengerti apa yang saudara tanda tangani? Iya, saya baca tapi saya banyakkan lupa, Pak. Lupa tapi mengerti, waktu dibacakan mengerti. Ya. Iya. Kalau saya bacakan di sini ya, saudara didengar sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah dan janji yang dilakukan oleh gubernur. Sejauh mana saudara mengetahui penerimaan hadiah, pernah gubernur menerima hadiah? Saya tidak tahu itu, Yang. Janji saudara tidak tahu? Saya tidak tahu. Sama sekali tidak tahu? Ya, saya tiba-tiba dipanggil, diperiksa, diminta keterangan saja. Saudara juga tahu Lukas itu sebagai gubernur waktu baca media? Waktu baca media. Enggak, waktu posisi dipanggil, Pak. Oh begitu, jadi waktu baca media baru tahu? Iya. Soalnya tadi saya dengar ini kayak ini perkara judi. Saudara tahu itu perkara judi tidak pidana umum, bukan korupsi?
Ya, yang dimintain keterangan dari saya begitu. Pendapat. Judi bukan terhadap janji dan ini suap. Ini jawab ini. Bentar. Apa tempat kita untuk bertarung membuktikan ada janji atau ada suap? Pidana umum kalau menurut kami yang mulia. Ya. Itu pendapat saudara. Jadi ya nggak apa-apa. Pertanyaan ya, tapi saksi. pertanyaan dari tadi judi semua. Iya, nanti kami akan nilai. Ya, makanya saya tanya, apakah dia mengetahui bahwa karena ada hadiah atau janji yang diberikan? Tidak tahu. Keberatan yang mulia. Sudah dijawab. Situ selesailah tugas Nanti, kami nanti iya. oleh rekan kami yang mulia. Iya. Ya ini kayak perkara judi yang mulia. Iya. Silakan pertanyaan yang lain. Kami simpulkan sendiri yang mulia. Saksi, Bapak kenal Rijatono Laka? Tidak. Bapak pernah mendengar Pak Lukas menerima kiriman uang 1 miliar dari Rijatono? Tidak. Tidak. Bapak kenal Pitun Enumbi? Tidak. Bapak pernah mendengar ada transferan dari Pitun Enumbi ke Agus Parlindungan? Saya tidak tahu transferan dari Pak Pitom, Pak. Saya cuma tahu transferan itu dari pembelian falas setelah deal dengan Pak Lukas. Bapak pernah mendengar nama Rijatono Laka yang hotelnya namanya Angkasa di Jayapura? Tidak tahu. Tidak tahu. Karena keterangan Bapak tentang judi di Singapura saya ingin dalami, walaupun dalam perkara Pak Lukas ini kan soal gratifikasi. Saya ingin tanya, ketika aktivitas di Sentosa itu kan di depan kasino banyak restoran, saudara tahu? Restoran banyak. Banyak. Yang kebundaran tempat orang foto, saudara tahu banyak di situ? Sebelah restoran ada bola dunia atau apa, saudara tahu di situ? Bola dunia di Universal Studio. Oke. Kalau di Sentosa, apakah saudara pernah naik ke eskalator yang di atas itu? Yang tempat orang berjudi? Di Sentosa dekat restoran, terus ada putaran naik ke atas. Tempat judinya di situ atau di mana? Eskalator ada banyak, Pak. Ya, maksudnya yang depan restoran yang banyak sekali itu. Iya. Tempat judinya titiknya di mana? Saya agak paham juga Sentosa. Tempat judinya ya ada meja, ada lampu, ada karpet, Pak. Oke, sekarang kalau posisi Bapak Lukas tanda petik bermain di situ, saudara menyaksikan? Saya pernah lihat. Apakah dia membeli koin atau menaruh uangnya langsung kalau main? Saya tidak tahu. Di tempat yang orang bermain itu apakah banyak orang? Banyak orang. Banyak. Semua pakai koin, pakai chip, tidak ada nampak uang cash. Jadi semua taruh koin di situ, Benar. mesinnya berputar, syukur-syukur jarumnya menunjuk ke koin kita. Begitu? Iya. Bapak pernah melihat Pak Lukas duduk dan mejanya diputar atau apa alatnya itu? Putar alat maksudnya bagaimana? Meja judinya itu kalau orang bermain itu? Pakai Jackpot. kartu, Pak, mainnya. Oh, ada yang pakai kartu. Oh, yang saya maksud yang mesinnya itu. Oh, saya tidak tahu kalau itu bukan permainan kartu, berarti permainan putar-putar berarti. Ya, Pak. oke, nggak apa-apa. Karena banyak cara di situ. Oke, Ya. saya lanjut. Mengenai keterangan saksi yang berkaitan dengan Agus Parlindungan, saudara kan menerima atau memegang rekeningnya Agus Parlindungan untuk menampung sekian banyak customer saudara. Apakah saudara bisa memerinci uang-uang yang dikirim dari atas nama Bapak Lukas? Ya, yang seperti tadi yang saya ngomong yang 2020 itu, Pak, ada 2,7 ya, Pak. 2,7 sekian, ada 3 sama 617 ya kalau tidak salah. Setelah itu yang 2022 seingat saya ada 7,5. Oke. Apakah selama Bapak Lukas di Singapura, saudara kalau dorong dia di kursi roda, dia juga ada kegiatan berobat ke rumah sakit? Kegiatan berobat ada, dan saya juga pernah melihat beliau makan obat yang plastiknya ada bertuliskan Rumah Sakit Mount Elizabeth, dan yang paling unik, maaf, beliau pernah ngeces.
mengeluarkan air liur. Betul. Apakah uang yang ditransfer yang katakanlah dari Pitun siapa segala macam ke Agus Perlindungan, apakah dalam rangka pengobatan? Saya tidak tahu. Bapak pernah bertemu Bapak Lukas di MBS? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Selama Bapak Lukas di Singapura, apakah hanya menginap di Sentosa? Kalau saya memakai jasa saya kebanyakan di Sentosa, Pak. Di Sentosa? Iya. Oke. Jadi saudara tidak pernah tahu mengenai gratifikasi terhadap Bapak Lukas? Saya tidak tahu. Cukup, Pak. Baik. Ada tambahan yang mulia. Silakan. Tadi kan saudara melihat ya bukti-bukti yang diperlihatkan oleh saudara penuntut umum, catatan-catatannya. Sejauh mana saudara Lukas dan ditandatangani oleh Pak Lukas sebagai bukti karena pasal 129 mesti ditandatangani oleh katakanlah tersangka. Itu tadi ada kan catatan-catatan. Itu siapa yang bikin catatan itu yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum? Yang mulia, itu kan Bentar, tadi bukti dari bank. Sebentar ya. Saya ambil alih aja kalau gitu pertanyaannya. Saya ambil alih pertanyaan. Tadi diperlihatkan oleh penuntut umum rekening koran ya. Rekening koran atas nama Agus Perlindungan tadi tahun 2000. Ya oke. Yang Agus atas nama Agus Perlindungan tadi ya. Benar. Itu tadi saudara mengatakan ada transfer uang. Ya, ada transfer uang. Apakah saudara tahu ya? Saudara tahu sendiri saudara saksi transfer uang itu ya, apakah dari Lukas, gitu, dari terdakwa Lukas? Barang bukti kan untuk tersangka yang mulia. Iya. Menurut pasal 129 KUHP mesti ditandatangani oleh tersangka. Iya, itu. Kalau enggak itu catatan dari mana yang mulia? Masih mesti dipertanyakan. Karena itu catatan dari katakanlah memberikan pelayanan mungkin dari beberapa orang yang mulia. Itu pertanyaan kami supaya jelas ini. Terima kasih yang mulia. Saudara bisa jawab. Ya. Saudara tahu enggak mengenai keberadaan daripada uang yang masuk ke rekeningnya Agus Perlindungan? Ya, itu sebelum melakukan transaksi falas, kan saya ada deal-dealan, Pak, kursnya. Bukan, pertanyaan saya itu catatan saudara tahu nggak itu yang diperlihatkan tadi? Catatan itu rekening koran atas nama Agus Perlindungan, benar, saya tahu. Tahu tuh. Jadi nanti siapa yang buat catatan? Pak Lukas atau siapa? Itu pertanyaan kami. Tahu enggak saudara? Catatan saya tidak tahu. Oke. Ya udah, kalau nggak tahu sudah yang mulia, karena ini barang bukti sih. Dia kan hanya menjelaskan apa yang dia tahu. Nanti kami akan nilai. Barang buktinya nanti kami yang jelaskan juga. Nanti akan diperlihatkan tentunya barang bukti oleh penuntut umum. Barang bukti tadi kan pasti akan diperlihatkan juga sebagai barang bukti rekening koran tadi atas nama rekening Agus Perlindungan. Ya jelas. Catatan dari terdakwa kan sudah tidak tahu. Enggak tahu. Iya. Itu rekening koran aja ya. Terima kasih yang mulia. Ya cukup ya. Masih ada satu, Pak, saudara saksi. Silakan. Saudara saksi. Pak, setelah uang masuk ke rekening Agus Perlindungan dan jadi falas, saudara teruskan ke yang namanya Jackson? Bukan begitu, Pak. Itu yang tahun 2022, begitu pembelian falas, saya deal sama money changer, saya mengirimkan ke money changer. Setelah itu, saya mengasihkan nomor telepon si Jackson ke money changer. Setelah itu, Jackson sama money changer yang melakukan hubungan seterusnya. Oke, yang pembelian di falas itu kemudian Bapak berkomunikasi supaya diteruskan ke Jackson. Saudara tahu kelanjutan dari uang yang diterima Jackson apakah sampai kepada Bapak Lukas atau kepada siapa? Saudara tahu itu? Saya tidak tahu. Harusnya. Jadi saudara, jangan seharusnya. Yang mulia. Saudara harus bisa memastikan bahwa transaksi dari falas Kaberat. Sebentar. Tadi kan saksi sudah menerangkan bahwa sebelum ada deal sudah ada komunikasi dengan Pak Lukas, kan sudah jelas fakta. Iya. Bukan pertanyaan Sebentar. ke Jackson. Sebentar. Boleh ya. Sebentar. Pertanyaannya apa Pak? Jelas. Ini Pak. Iya. Tolong dimatikan itu. Oh iya. Pertanyaannya, setelah saudara deal dengan pihak falas
Falas meneruskan kepada Jackson. Pertanyaannya, apakah uang yang ada di Jackson diteruskan kepada Bapak Lukas atau tidak? Diteruskan. Bagaimana saudara tahu diteruskan? Kalau tidak diteruskan sudah ada komplain dari beliau. Oke, cukup. Iya, jelas tadi sebetulnya kan, karena sudah ada pembicaraan sebelumnya mengenai harga kurs tadi. Itu semua tercatat dalam berita acara karena jadi bahan pertimbangan. Perlu kita harus berdebat di dalam persidangan ini kan. Siap Yang Mulia. Kan sama-sama sudah pada tahu. Buat apa kita berdebat? Ya kan, habis-habis waktu aja. Masih ada? Cukup pertanyaannya ya. Baik, saudara terdakwa Lukas NMB, apakah ada pertanyaan kepada saksi? Ya. Ya. Tenang. Pak Silakan. Ketua Hakim yang saya hormati, anggota. Kalau di Singapura saya berobat, lebih banyak berobat. Di Singapura saya lebih banyak berobat. Oke, apa lagi? Saya lebih banyak berobat daripada judi. Iya. Jadi Lebih banyak berobat daripada main judi, begitu? main judi. Lebih banyak berobat daripada Main judi. main judi. Apalagi? Jadi apa? Ini Domi bilang beberapa kali tuh saya ketemu dia. Apa Saya maksudnya? ketemu dia, Domi, untuk penukaran tukar palas, untuk tukar dolar Singapura. Iya. Untuk berobat lebih banyak saya tukar lewat dia. Iya. Bukan judi. Kan ya, pertanyaan sekarang ya, saya aja pertanyaannya, saya simpulkan apa yang disampaikan oleh terdakwa berupa pertanyaan. Nah, ditanyakan lagi kepada saudara. Apakah saudara tahu enggak bahwa Lukas NMB ini tiap kali datang ke Singapura itu lebih banyak berobat daripada main judi? Gimana saudara? Itu Yang saya pertanyaannya. tahu beliau sakit. Beliau sakit ya. Beliau sakit dan ada pergi berobat. Dan juga saya melihat beliau ada berjudi. Oh ya. Jelas. Ya. Apalagi pertanyaannya? Jadi tempat judi itu kasino apa Sentosa. Kalau tempat lain saya tidak tahu. Sentosa saya pernah masuk. Iya, sudah benar. Ini menjelaskan juga saudara dia pernah lihat dan melayani saudara di kasino Sentosa. Benar itu? Yang tidak benar, yang pertanyaan sekarang, pertanyaan. Tidak ada. Jadi apa? Saya ingin sampaikan bahwa lebih banyak saya urus pemerintahan daripada saya urus kasino atau apapun. Saya mengurus pemerintah Provinsi Papua, mengurus pemerintah daripada mengurus lain. Begitu. Apa maksudnya? Oke. Saya lebih banyak mengurus pemerintah daripada urusan lain. Baik, ini sudah masuk tanggapan ini. Ya, sudah Saya masuk sampaikan tanggapan. itu. Ya. Iya, sudah masuk tanggapan Pak ya ini. Jadi pertanyaannya tadi, jadi tanggapannya dari keterangan saudara tadi ditanggapi oleh terdakwa bahwa terdakwa lebih banyak melayani sisi pemerintahan daripada bermain judi di Singapura atau melancong ke Singapura, seperti itu. Jadi saudara bertetap pada keterangan. Ya, saya tetap pada keterangan Saudara saya bertetap yang mulia. pada keterangan. Nanti bantahan terdakwa juga bisa saudara sampaikan dalam nota pembelaan khusus untuk saksi ini. Ya, demikian yang masih mulia. ada 5 saksi kita ya. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.